Aku matiin dulu komennya. Langsung aku share di sini. Udah kelihatan belum? Hopefully udah kelihatan. Kepotong ya, harga sahamnya kepotong atau gimana caranya biar nggak kepotong sih ini. Oke, aku mulai dari IHSG dulu ya. Nah, nggak kepotong deh. Oke deh. Lihat di Igo ya teman-teman yang ada di TokTok dan YT, langsung aja ke Igo yuk supaya bisa lihat chartnya. Oke teman-teman semua perhatikan di sini. Ini IHSG, trennya masih sideways. Ada yang bilang hari tanpa bahas saham big banks. Kayaknya nggak bisa deh, tetap saya bahas dikit meskipun kita fokusnya lebih ke saham-saham sektor komoditas ya nanti ya. Nanti perhatikan di sini, ini IHSG-nya masih sideways di sini. Terus kita lihat penting banget ngelihat USD. Sebenarnya kita perlu ngelihat bond yield juga, tapi sementara kita lihat USD aja dulu. Ya, jadi bond yield tuh perhatikan di sini US 10 year bond yield, 10 year government bond yield. Nah, bond yieldnya tuh sempat naik lumayan tinggi. Ini kebalikan sama saham Indo. Biasa kebalikan sama US stocks juga sih, tapi kemarin ini agak anomali. Jadi biasa kalau bond yieldnya masih naik, US stocks-nya tuh bisa turun. Nah, kemarin pas bond yield-nya naik, US stocks-nya juga naik. Nah, ini bond yield-nya naik, saham Indo turun. Terus US 10 years bond yield naik, ini saham Indo turun. Nah, ini kebalikannya dikit ya. Hari ini ada US 10 years bond yield-nya itu dia turun dikit gitu. Itu jadi saham Indo bisa ada potensi naik, tapi perhatiin USD-nya. Penting perhatiin USD. Analisis USD masih sama kayak kemarin. Jangka pendek tuh dia masih gambarnya pennant kayak gini. Terus jangka panjangnya di monthly chartnya ini udah deket resistance kuatnya. Nah, jadi the worst case scenario masih potensi terburuknya ini USD bisa ke 16.650 atau 16.700, cuman kemungkinannya tuh kecil. Kenapa kemungkinannya kecil? Ya ini aku recap yang kemarin ya, aku bahas kemarin ya. Dari tanggal 1 Oktober, dari bulan Oktober, November, Desember, dan ini Januari, ini candle naiknya ini makin kecil buat USD-nya ya. Jadi pelemahan rupiah itu udah mulai terbatas. Jadi teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT boleh ke Igo ya untuk bisa lihat chartnya. Oke, terus kemudian hari ini market di pasar reguler tuh perdagangannya juga masih sepi. Nah, jadi ini nanti aku akan kasih tips untuk yang trading dan juga untuk yang investing. Yang untuk trading kita akan lebih ke saham-saham dari sektor komoditi macam-macam, dari sektor komoditi macam-macam ya. Terus kita akan lihat dulu buat transaksi hari ini for big banks. Ini hari ini ada net buy ya, jadi asing net buy di pasar reguler 66 miliar. Yang di buy itu banyak saham BCA 109 di BCA 109 miliar. Ya, aku cek dulu. BCA naik. Ya, bener. Salah. Bener deh, 109,1 miliar BCA. Ya, jadi di sini udah ada pantulan dikit buat BCA-nya. Terus masih akan sideways normal. Terus jangan dibandingin ya dia sama saham trading ya. Ini saham investing, jadi lebih ke investasi jangka panjang itu stabil gitu. Jadi cara belinya gimana? Dengan dollar cost averaging, beli dan simpan, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian TLKM di sini dia juga masih sideways. Asing ada net buy 70,1 miliar, gerakannya dia mirip kayak Big Banks. Jadi kalau Big Banks belum gerak, TLKM belum akan gerak. Dan hari ini Astra International mantul lagi, nggak jadi breakdown. Kalau beberapa hari kemarin sempat breakdown,
di bawah 4870-an di sini ya di tanggal 8 Januari kemarin. Hari ini balik naik lagi jadi sideways. Jadi kita wait and see dulu. Nah, jadi TLKM ASI itu gerakannya mirip banget kayak four big banks. Dan kalau yang mau trading cepat sih bukan di situ. Terus asing ada net buy juga di MDKA, tapi ini bukan trading recommendation. Kenapa? Karena MDKA-nya sekarang lagi tren turun, masih tren turun. Terus kemudian kita lihat BMRI atau Bank Mandiri. Bank Mandiri ini gimana? Bank Mandiri ini juga masih sideways sama. Nah, dari keempat big banks pastinya yang masih paling oke fundamentalnya itu BCA. Ya, terus kalau kalian nanya BRI gimana? BRI ini nggak kemana-mana. Basically beberapa hari ini tuh ya stagnan aja sekitar level 4 ribuan. Sebenarnya meskipun kalau dari net buy sell-nya kemarin asing masih net sell gitu ya, tapi udah mulai ada juga beberapa asing tuh yang udah mulai masuk ke BRI ya, jadi udah mulai masuk sebenarnya, nggak semuanya tuh net sell gitu. Nah terus view-nya gimana BRI? Cost of credit-nya masih tinggi, jadi sama story-nya kayak kemarin, cost of credit itu masih tinggi. Dia akan membaik kalau UMKM itu udah mulai membaik kualitas kreditnya. Dan apa yang membantu UMKM untuk mengalami perbaikan kualitas kredit itu yang pertama dengan adanya pembebasan atau pemutihan hutang dari Presiden Prabowo buat petani, nelayan, dan juga UMKM. Nah teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igoy supaya teman-teman bisa ngeliat data dan chart lebih jelas, karena di TokTok dan di YT itu nggak ada chartnya. Oke ya. Nah kesimpulannya BRI ini buat long term investing, oke. Kalian jangan kebanyakan juga beli di BRI ini kalau kalian pengen return cepat. Kenapa? Karena BRI ini ya dia lambat gitu ya. Jadi kalau Anda nanya kira-kira masih bisa turun nggak sih kalau disenggolin di 3.800 best price sih. Tapi belum tentu juga turun sampai ke situ. Sebentar ya. Distracted. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya di sini. Intinya yang mau trading cepat itu bukan di BRI. BRI lebih ke long term investing buat kalian yang mau investasi jangka panjang. Nah, yang menarik hari ini saham Indi itu naik meskipun dia net sell. Indi itu naik meskipun dia net sell 6,6 miliar dan naiknya dengan volume transaksi tinggi. Jadi sebenarnya meskipun net sell dia naik tinggi, dia net sell. Apa yang sebaiknya dilakukan buat saham Indi? Aku akan review nanti buat saham Indi. Ada saham Petro, Ratu yang aku akan bahas juga, dan juga beberapa saham lain yang jadi trending questions hari ini. Oke, terus sebelum aku bahas saham lebih detail, aku akan bahas inflasi China dulu gimana. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya di sini. Hai Andika, inflasi di Amerika ini gimana? Tingkat inflasi tahunan di Amerika, tingkat inflasi tahunan di China itu turun 0,2%, jadi 0,1% sesuai dengan perkiraan market dan udah jadi level terendah sejak Maret kemarin gitu ya, sejak Maret tahun kemarin gitu. Hasil ini tuh menunjukkan adanya resiko deflasi atau perlambatan perekonomian di China gitu loh. Nah kalau perlambatan perekonomian maka impornya dari Indonesia bisa jadi agak berkurang. Terus kalau dari Indonesia sendiri gimana? Ada kabar apa? Indeks keyakinan konsumen ini yang menunjukkan salah satu kegiatan ekonomi juga di Indonesia. Aku selingin makro dulu ya yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy aku @elemen_official. Di Desember 2024 naik dari 125,9 jadi 127,7 mencapai level tertinggi sejak April 2024 gitu ya. Nah jadi ini menunjukkan bahwa justru di Indonesia itu ekonomi mulai bergerak gitu. Kemudian yang berikutnya, pemerintah tuh lagi menyiapkan insentif baru buat eksportir sumber daya alam. Ya jadi dengan adanya insentif ini tidak hanya untuk masyarakat aja, tapi untuk eksportir ini juga bisa bagus buat sektor komoditas yang punya tingkat ekspor tinggi dan mau menyimpan DHE-nya di instrumen keuangan. Ada banyak ya emitennya, nanti kita akan bahas sektor komoditas. Terus kemudian
Kita mau bahas saham apa dulu nih? Indi dulu kali ya. Indi 2 hari ini naik dengan volume transaksi tinggi dan kita udah ada kemarin ya. Jadi M-Trade tinggal ngehold aja, ngehold posisi cuan buat Indi. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya belajar dulu dan jangan langsung hajar beli saham. Thank you Indra giftnya. Ya, ini aku mau bahas saham Indi dulu. Indi atau Indika Energi ini merupakan perusahaan batu bara, di mana dia sekarang lagi fokus bisnisnya tuh ekspansi ke bisnis non batu bara ya. Sejak November 2024 sampai sekarang Indi itu udah turun sekitaran 16% dan terus mantul, 2 hari ini mantul, dan pattern mantulnya itu sebenarnya cakep. Dia membentuk pattern inverse head and shoulders gitu ya. Dia membentuk pattern inverse head and shoulders di sini. Ini tuh ada ekspansi ke bisnis non batubara, yakni menanamkan investasi di PT Masmindo Dwi Area itu mengoperasikan tambang emas di Awak Mas di Sulawesi Selatan. Nah terus kalau ngelihat pattern inverse head and shoulders ini arahnya bakalan kemana sih? Kalau lihat pattern inverse head and shoulders ini Indi bakalan target atau projectionnya sekitaran level 1685, dan kebetulan di level 1685 di atas ini ada resistance yang juga lumayan kuat didapat dari high yang sebelumnya. Tapi yang menarik hari ini tadi ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Menurut aku ini menarik buat jangka menengah, dimana trennya bakalan jadi lebih bagus, kira-kira kayak gitu. Oke, terus selain Indi, kita mau review saham Sido Muncul ya. Disclaimer teman-teman, this is not a trading recommendation. Sido Muncul hari ini juga breakout. Hari ini juga breakout. Buat kalian yang baru belajar investasi saham, sebaiknya belajar dulu secara lengkap ya. Tidak hanya secara teknikal, tapi juga belajar secara money managementnya. Yang ada di TokTok, yang di YT, silahkan langsung aja ke Igoy untuk kalian bisa lihat chartnya. Oke ya. Perdagangan di awal tahun 2025 ini sebenarnya belum normal, belum kembali normal. Kenapa? Value perdagangannya masih dikit ya, jadi masih ada yang dinanti oleh market. Donald Trump mau naik jadi presiden, terus kemudian masih menunggu banyak kebijakan dari dalam negeri, dari Indonesia, dan kayaknya investor-investor ada yang belum mulai aktif gitu loh. Mungkin mereka lagi mulai menyusun strategi buat 2025, bisa juga gitu ya. Nah Sido di 2025 ini gimana dia secara bisnisnya? Itu Sido masih akan fokus pada penetrasi pasar domestik itu buat memperluas distribusi melalui pasar digital. Ya, jadi masih memperluas pasar digital buat ngejangkau Gen Z dan juga millennials buat Sido. Nah, terus Sido ini dia capex-nya sekitaran 150 sampai 175 miliar untuk tahun 2025. Dan dimana perusahaan ini tuh sebenarnya fundamentalnya bagus, dia rajin bagi dividen dan bahkan kadang setahun tuh bisa bagi dividen 2 kali. Hanya saja memang secara tren harga saham kemarin sempat turun, ini udah mulai breakout lagi. Sebenarnya saham ini bisa kalau misalkan mau di trading ataupun mau diinvestasi. Disclaimer, yang mau investasi belajar dulu di MVest atau MVestart. DM aku EMVEST ART MVestart. Atau kalau yang mau belajar trading, DM aku M-Trade Start gitu ya. Oke, nah terus dengan breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya ini, Sido Muncul bakalan arahnya kemana? Dalam jangka pendek dia akan naik sampai 640 ya, tapi naiknya bisa jadi mungkin nggak langsung gitu, nunggu beberapa hari. 640 terus kemudian dia akan sideways lagi dan semoga bisa breakout dari 640. Intinya 640 ini masa penentuan atau wait and see. Nah, naiknya Sido hari ini juga disertai dengan volume transaksi lumayan tinggi. Disclaimer teman-teman, probabilitas Sido untuk menjadi uptrend sekitaran mungkin 55%. Jadi belum terlalu besar probabilitasnya dia untuk jadi uptrend. Yang di TokTok, yang di YT, chartnya aku ada share di Igoy, langsung aja ke Igoy untuk bisa melihat chartnya ya. Oke, aku akan bahas saham Ratu yang menarik banget. Langsung aja aku bahas, atau nanti ya ada berita menarik sih dari Mayora. Nanti aku akan bahas Ratu sebentar lagi. Oke, aku akan bahas Mayora dulu. Perhatiin di sini Mayora itu dia lagi melikuidasi anak usahanya di Belanda. Ya, jadi
Kalau lihat chartnya sendiri dia lagi sideways, lagi sideways kayak gini. Dan kalau ngelihat proses likuidasinya, entitas anaknya memiliki kewajiban kurang lebih 35 miliar gitu. Jadi likuidasinya nggak terlalu berdampak buat kelangsungan usaha. Cuman kalau ngelihat di sini lagi sideways ya, kita tunggu aja breakoutnya sekitar 2780-an. Terus Aces ini udah ganti nama jadi ASKO. S Hardware udah ganti nama jadi ASKO Aspirasi Hidup Indonesia, meninggalkan nama S Hardware-nya. Hari ini hijau, apakah akan menjadi potensi reversal mutup-mutup? Wait and see dulu aja. Dia ada menyuntikkan modal 250 miliar ke anak usahanya. Sebelum aku bahas Ratu yang jadi pertanyaan kalian, aku akan bahas United Tractors dulu. Teman-teman yang penasaran dengan Ratu boleh langsung ke Igoy aku ya. Jadi ke Igoy aku @ellenme_official. UNTR dia ada targetkan penjualan emas 240.000 ons, wait and see dulu tapi di 2025 ini. Tapi UNTR wait and see dulu. Nah, aku juga akan bahas Petro selain aku bahas Ratu. Langsung aja ke Igoy, aku akan bahas Ratu sekarang. Kira-kira Ratu dulu atau Petro dulu ya? Bukalapak dulu deh. Banyak yang nanya saham Bukalapak bagaimana ketika dia menutup ya marketplace-nya. Menurut aku itu sentimen negatif dan aku nggak suka ya, intinya aja aku nggak suka sih. Cuman kalau urusannya trading kok gerakannya malah hari ini malah hijau mantul gitu loh. Jadi kita wait and see aja dulu ya. Jadi wait and see. Kalau untuk investing enggak, kalau untuk trading mungkin saya profit taking sekitaran level 130-an kurang lebih di area tersebut ya. Oke, itu buat Bukalapaknya. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoyo untuk bisa melihat chartnya. Ini hari apa ya? Hari Kamis apa hari Jumat? What is it today? Kamis. Oke. Kita ke saham Ratu. Aku mau nyalain komennya. Siapa yang punya saham Ratu tulis saya, yang nggak punya tulis nggak punya. Punya apa nggak saham Ratu? Halo F. Punya saham Ratu nggak? Ada yang punya, dia nggak punya. Kalian punyanya dikit apa banyak? Dari IPO kemarin kan oversubscribe banget. Paling punyanya cuman dikit-dikit. Ada yang punya cuman saupil. Terus kapan beli lagi? Terus ini saham Ratu gimana? Dia arah sampai kapan? Bisa jadi kayak Adi nggak arah beberapa hari? Terus kalau udah auto reject atas beberapa hari dia bakalan turun nggak? Langsung aja ya, kita lihat saham Ratu bagaimana. Dan ini bukan trading recommendation. Tapi sebelum aku bahas saham Ratu, kita mau kenalan dulu ya sama emiten yang baru IPO kemarin. Ini perusahaan apa sih sebenarnya? Dan prospeknya bagaimana? Tuh kan, Ayo Ijo dapat 2 lot doang, 3 lot doang ya kan. Jadi kalau buat make money dapat dari IPO kemarin tuh dikit banget gitu loh. Ratu besok pasti arah kata Teds. Oke. Yang mungkin kalau mau saham IPO lagi CBDK itu menarik sih gitu loh. Jadi kalau kalian mau masuk pre-IPO, pre-IPO tuh always spekulatif ya. Cuman masuklah nilai yang kamu siap dengan resikonya. Hari 1, 2, 3 auto reject atas itu profit taking bertahap. Oke. CBDK dia ada yang bilang dapat lumayan, dapat 100 lot, 45 lot. Oke, terus bentar. Ya, jadi Ratu ini perusahaan apa ya? Ratu ini dia tuh nama perusahaannya tuh sebenarnya Praharja Energi Cepu. Kenapa dinamain Ratu kode sahamnya? Karena dia anak usahanya raja. Oke. Nah, jadi dia bergerak di sektor energi, khususnya dalam produksi dan pengolahan minyak dan gas bumi gitu loh. Nah, terus rencana IPO-nya Ratu ini bagaimana? Dia tuh bakalan kemarin tuh udah IPO, terus dia mendapatkan dana sekitaran 600 berapa ya? 600-an miliar apa berapa ya? Kurang lebih lah. Kita lihat fundamentalnya ya, Ratu ini ya. Ratu ini secara ROIC-nya, Return on Invested Capital,
itu mencapai 58% dan ROI-nya 90%. Nah, jadi kalau dilihat dari profitabilitasnya, Ratu ini secara profitabilitas tuh bagus. Terus dia punya 8% kepemilikan partisipasi itu di Blok Jabung dengan akuisisi senilai 25,4 juta ya. Ini bagus ya. Dan secara valuasi gimana? Valuasinya kalau dibandingin dengan Raja dia masih lebih murah. Jadi valuasinya Ratu ini sekitar 10,3 sampai 13,2 kali PI. Raja atau induknya tuh sekitaran 22,9 kali PI. Tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya seperti Medco dan Energi Mega Persada itu Medco itu PI-nya 4,5 kali, Energi itu PI-nya 4,9 kali. Sehingga kalau ditanya valuasinya Ratu ini gimana? Dia tergolong premium, tergolong mahal valuasinya Ratu ini. Oke, nah terus Ratu gimana IPO-nya? Kemarin kita udah bahas ya, pas IPO dia bakalan auto reject atas dan memang auto reject atas. Hari ini juga auto reject atas, besok bakalan masih bisa arah. Jadi potensinya pattern-nya bakalan mirip kayak AAD. Ya, jadi bisa arah selama beberapa hari, mungkin sekitar 4 sampai 5 hari berturut-turut Ratu. Terus kemudian abis itu ada correction. Nah, jadi kalau kalian mau masuk ke Ratu, ini aku kasih petanya AAD. Jadi aku kasih lihat gambarnya AAD. Kalian yang ada di TokTok yang di YT langsung ke Igoi aku _official. Ratu itu ini AAD ya, tapi kurang lebih gambarnya kayak gini. Ratu itu posisinya kalau AAD itu berarti kayak di sini. Pas dia di hari kedua arah. Ini kan hari pertama, ini hari kedua. Lihat di Igoi-nya _official. Terus kemudian ini hari ketiga, hari keempat, nah hari kelimanya kayak gini, bisa kayak gini. Mirip AAD patternnya, karena fundamentalnya dia juga bagus, tapi secara valuasinya memang agak mahal. Kalau AAD murah. Nah ini AAD ini kita bisa tektokin juga nih buat trading jangka pendek. Kita ke Ratu dulu kali ya, saya jadi agak distracted bahas AAD. Jadi belinya gimana? Belinya kalau pas nanti turun setelah IPO beberapa hari, dia arah 4 sampai 5 hari arah, turun ditampungin dikit-dikit ya. Cara jualnya gimana? Ada 2 cara. Jadi cara jualnya pas nampung, kamu mau trading jangka pendek sehari 2 hari cuan bungkus silahkan. Mau nampung di bawah silahkan juga ya. Jadi mau nampung di bawah silahkan juga. Jadi cara belinya kalau pas jatuh candle merah-merah, tunggu dia ada hijau dikit aja, nggak usah hijaunya tebel-tebel. Kalau hijaunya tebel-tebel nanti bisa telat. Dan ini kayak AAD dia turun di bawah ya, ini ditampungin gitu loh. Terus cara jualannya nggak harus kalian nge-hold jangka panjang. Meskipun saya melihat potensinya Ratu ini buat jangka panjangnya menarik gitu. Ya, jadi bisa ditektokin, dijual dikit-dikit, cuan dikit-dikit jual. Kira-kira kayak gitu buat Ratu. Ini gambar AAD, tapi ini gambarannya buat Ratu nanti ke depan kira-kira kayak gitu, singkat padat dan semoga bermanfaat ya. Terus kemudian yang berikutnya aku pengen bahas itu Petro. Petro tuh abis stock split kemarin. Oke. Jadi Petrosi atau Petro ini adalah perusahaan apa kalau kalian belum tahu ya. Itu perusahaan di bidang pertambangan terintegrasi, sektor batu bara, ada minyak, ada dan gas bumi di Indonesia. Terus layanannya mencakup rekayasa multidisiplin, konstruksi kontraktor, jasa pertambangan, logistik, penyediaan peralatan dan lain-lain. Jadi kayak UNTR juga gitu. Terus kinerja keuangannya gimana? Sampai September 2024 kemarin Petro tuh cuan 2,87 juta tuh turun sekitar 72,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, Petro ini dia sempat stock split ya pada tanggal 3 Januari kemarin. Untuk tujuan stock splitnya supaya saham ini lebih liquid dan bisa lebih terjangkau buat masyarakat banyak. Aku sebenarnya berharap Petro ini dia sideways-nya lebih lama, tapi ternyata hari ini breakout dan tadi kita tunggu retracement-nya, besok kita akan watch untuk bisa entry. Kira-kira kayak gitu. Jadi tadi pas breakout kita jangan buru-buru langsung hajar beli. Kalau misalkan ada yang udah untung cuan bungkus ya that's good gitu ya. Terus prospek dan sinerginya gimana? Akuisisi Petro oleh grup Barito milik Pak Prayogo Pangestu diperkirakan bakalan membawa sinergi positif bagi perusahaan. Buat aku pribadi
aku ngelihat patternnya Petro, aku lebih prefer Petro daripada brandnya udah naik ketinggian. Aku lebih memilih untuk brand itu kalau bisa ada retracement atau sideways-nya dikit gitu ya. Jadi saya lebih memilih Petro daripada brand gitu. Nah, meskipun Petro ini ada penurunan laba pada 2024, tapi langkah strategis kayak stock split dan juga sinergi dengan grup Barito itu kasih dia prospek yang positif buat perusahaan. Teman-teman yang di TokTok yang di IT boleh yuk langsung ke Igoy untuk kita bisa ngelihat chartnya. Dan kita mau lihat teknikalnya sekarang, kita mau ngelihat chartnya Petro ini bagaimana. Petro, dia sideways di level sekitaran 2900, nggak lama sideways-nya, dan hari ini breakout, dan ini breakout yang ditunggu-tunggu. Breakoutnya tadi kenceng banget, sore ngekor kayak gini, ya turun ngekor kayak gini, secara likuiditas nggak begitu besar Petro. Maka dari itu teman-teman diimbangi juga dengan money management, masuknya mungkin jangan kegedean, dan disclaimer, high risk untuk saham-saham yang trading di sini ya, perhatiin ini di monthly chartnya udah lumayan tinggi gitu loh. Jadi kita trading jangka pendek aja buat Petro ini. Nah terus selain Petro, kira-kira saham yang lain gimana? Aku coba cek questions dulu. Oke, Indi apakah minggu depan bisa 1800? 1800 deket sih minggu depan, 50-50. Ada kemungkinan dia bisa sampai di situ. Oke ya. Terus CBDK, very good. Malam hari ini bukan trending topiknya di BRI lagi ya, tapi di CBDK. Bentar. Aku pin dulu questionnya. Oke, CBDK kemungkinannya IPO-nya bakalan arah ya. Jadi disclaimer teman-teman, jangan hajar beli banyak-banyak. Kalau dilihat size-nya tuh CBDK jauh lebih gede daripada Ratu. Nah, size saham ini atau market cap itu sangat penting sekali buat kita pantau saat dia IPO. Artinya gini, kita bicara tentang hukum supply and demand. Kalau demand-nya besar, supply-nya kecil, saham itu harganya cepat naiknya, ya hukumnya kayak gitu. Tapi kalau demand-nya besar, tapi supply-nya jauh lebih besar, itu naiknya juga nggak bakalan sampai tinggi-tinggi banget gitu. Jadi kesimpulannya, apakah CBDK bakalan secantik Ratu ya? Jadi bakalan secantik Ratu, auto reject atasnya kayaknya masih bakalan cakep Ratu. Kenapa? Karena ya size IPO-nya nggak segede CBDK. Anyway, sebentar ya. Oke, kita mau bahas saham PANI, masih terkait dengan CBDK. Jadi CBDK tuh sekitaran 2,3 triliun rupiah. Kita mau bahas PANI ya. PANI ini aku suka juga. Oke. Jadi jauh banget kalau CBDK tuh 2,3 triliunan, Ratu sekitar 624 miliaran aja. Bentar ya, kita bahas PANI. Oke, kita lihat PANI ini. Aku suka sih PANI ini rapi. Jarang banget PD yang ngegambar saham serapi ini. Dan kalau rapi itu gampang diantisipasi, gampang diprediksi gitu aja. Buat trading gampang. M-Trade cuan 100% di sini tahun lalu.
2 tahun lalu berarti ya, 2023an terus 2024 cuan 140%, dan cakep banget ketika dia sideways kayak gini ya. Jadi ketika dia sideways kayak gini, ini dia ngebentuk ngulang momen ini 3 kali dia bentuk kayak gini. Perhatikan ya, ini dia sideways pertama, dia ngebangun base-nya yang pertama di sini. Perhatikan di Igoi teman-teman yang ada di Tok dan di YT. Ya, ini di Juli, ini sideways 2023. Terus kemudian sideways yang berikutnya di Oktober 2023. Terus kemudian sideways yang berikutnya ini barusan ini di November 2024 sampai sekarang. Nah, kita lagi nunggu masa sideways-nya berakhir. Kapan nggak ada yang tahu, cuman kita bisa kasih batas. Apakah pas CBDK nanti IPO PANI bisa naik? Kok kayaknya enggak ya, salah satu aja. Kalau di CBDK fokusnya pas IPO lebih ke JBDK. Oke, jadi PANI ini induk usahanya CBDK. CBDK baru mau mulai gerak, sedangkan PANI ini dia udah naik signifikan ya. Jadi aku sih lebih berhati-hati untuk nggak langsung hajar beli. Kenapa? Meskipun aku suka PANI dan kita udah cuan 100 dan 140% dari PANI ini 2 kali, tapi aku prefer menunggu antara PANI ini dia retrace-nya ada 2 support yang bisa dipakai. Support yang pertama adalah support MA50 ya, angkanya sekitaran 16.100-an atau 16.000-an bulat. Lihat di Igoi. Di Igoi ada gambarnya di sini, @LNW_official Igoi-nya. Terus kemudian support kuat di bawahnya lagi tuh ada di sekitar level 14.000. Nah, ini adalah support kuat pada masa sideways-nya si PANI ini. Oke ya. Terus kemudian kita perhatikan lagi gimana jika dia breakout dari level 19.200 atau 19.150 ini, sekitaran area ini. Kalau misalkan breakout, aku akan nitip sendal dikit aja gitu. Jadi aku lebih memilih buy on weakness buat PANI ini di 16.000 atau sekitaran 14.000-an. Disclaimer on buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian mau ngetes CBDK oke juga sih, cuman kalau ngelihat dari size perusahaan ininya yang IPO ya, CBDK 2,3 triliun, Ratu 620-an miliar. Aku cek dulu, Ratu itu 624 miliaran ya. Tadi supply-nya berarti gedean CBDK banget. Ratu itu naiknya dia bisa berturut-turut, arah 4-5 hari berturut-turut. CBDK arah hari pertama, hari kedua kemungkinan bisa deh. Tapi kalau sampai hari ketiga keempat aku masih bertanya-tanya ya. Jadi nanti aku coba cek dulu bareng dengan tim aku kondisinya kira-kira kayak gimana ya. Jadi oke nggak sih masuk ke CBDK, ngetes aja sih, tetap jangan banyak-banyak. Dan tadi kelihatan dari teman-teman yang masuk di Ratu dan CBDK itu teman-teman yang masuk di Ratu itu dapatnya kayak 2 atau 3 lot doang karena oversubscribe banget. Nah, sedangkan di Ratu dapatnya 2 atau 3 lot doang. Di CBDK tuh ada yang dapat sampai 100 lot, ada yang dapat sampai berapa ya? Lumayan banyak gitu loh. Jadi dari sini aja udah kelihatan psikologinya. Oke. Kayak TV CBDK juga dapat 2 lot. Sebenarnya tergantung kalian masuknya banyak nggak. Kalau masuknya banyak banget ya dapatnya nggak full. Kalian mintanya 1000 lot, mungkin kalian dapat 10 lot atau 100 lot gitu. Udah bagus. Makanya aku tuh males masuk pas pre-IPO. Kenapa sih? Dapatnya ya dikit-dikit kayak gitu loh. Kayak kalau wong boso Jawa ngomongnya apa? Selilitan tau gak sih? Makanan nyelip di gigi itu loh, kecil gitu loh. Jadi cuannya juga kecil. Jadi aku lebih memilih kayak Ratu itu aku nungguin pas dia turun. Kayak Adi juga sama, aku lagi nungguin dia turun. Suaranya kok berubah-ubah? Suaranya berubah-ubah. Nggak tahu dari Igoi-nya kali, yang di Tok yang di YT enggak ya. Oke, PANI boleh beli atau tunggu? Tadi udah tak bahas, tunggu aja. Tunggu. Oke ya, ini CBDK dapat 2, Ratu 3, lucu ya. Oke, terus BBTNC sama Antam belum bisa diprediksi kayak induknya Miss CBDK. Gini, bukan soal bisa diprediksi atau enggak kayak induknya. Ini tuh main
analisis siapa bosnya gitu loh. Kayak suara cowok yang di tok-tok enggak kok. Siapa bosnya? Kok Aguan, saham-sahamnya Kok Aguan nggak miss di bawah 100 juta, di atas 100 juta, di bawah 100 juta bagian. Oke, good. Aku nggak ngikutin yang pre IPO nya. Kalau beli pun aku minta sekretaris bantu. Oke ya, jadi ini kita ngelihat itu punya siapa ya, emiten tuh punya siapa, punya Kok Aguan. Oh, sahamnya Kok Aguan ada yang naik tinggi pani, berhasil dia gitu ya, jadi sahamnya naik tinggi. Yang ngegoyang mungkin Kok Aguan, mungkin bukan, bisa jadi bukan. Oke ya, jadi itu aku jadiin patokan itu. Sama saham Mbak PP itu kayak Petro, itu aku juga masih watch gitu ya. Terus sebentar, aku mau ngecek satu lagi. Oke. Ya, jadi ada spekulasi di market itu bahwa saham Ratu ini, Ratu ini melalui Raja, induk usahanya itu ada spekulasi kerjasama dengan Barito Group milik Pak Prayogo Pangestu gitu. Jadi mungkin terjadi mengingat adanya pola sinergi di Petrosi gitu. Tapi meskipun demikian tuh perlu dicatat bahwa informasi ini sifatnya masih spekulasi atau rumor gitu loh. Nah, intinya kalian tahulah ya temanya apa aja. Temanya muter-muter, kalau nggak sahamnya Pak Prayogo Pangestu Group ya, main grup gitu loh. Kalau nggak sahamnya Pak Prayogo Pangestu, sahamnya Kok Aguan, sahamnya Pak Salim, Antoni Salim, muter-muter di situ. Oh, sahamnya Bakri ya. Jadi BRMS. Oh, tadi ada banyak nanya BRMS. Aku mau bahas BRMS ya. Yang di tok-tok yang di YT, boleh ke gue untuk bisa lihat chartnya. Ini bukan trading recommendation atau bukan buy and sell recommendation. BRMS ini kena resistance garis merah yang aku gambar kemarin, udah turun 2 hari berturut-turut, support sekitaran level 3.700, boleh wait and see di area tersebut, 3.700 atau 3.300an ya. Jadi ini masih layak untuk di watch juga, tapi jangan sekarang. Kalau aku sih masih wait and see dulu gitu buat BRMS nih. Patternnya mirip kayak Pani. Oke ya, jadi anyway, itu yang aku bisa share buat kalian. Jadi malam hari ini lebih ke saham-saham yang lagi trending kayak Ratu, Petro, dan juga Indi. Terus Ratu, Petro, Indi, apa lagi tadi yang kita udah bahas ya, banyak ya. CBDK itu udah penting sih buat teman-teman yang mau trading. Sekali lagi disclaimer, perlu belajar lebih detail. Teman yang mau belajar, Bapak Ibu yang mau belajar investasi jangka panjang untuk pemula, bisa belajar di MVestart, DM aku MVestart 2, atau yang mau trading bisa belajar di Mtrade Start. Semoga bisa bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. BRMS kok 3.700, salah ngomong loh. Salah ngomong. BRMS kok 3.700 sih. Thank you udah diingetin. Loh, masih nyangkut chartnya. Nih aku kasih lihat di Goy aja ya. Nyangkut di Pani terus nih chartnya. Kode-kode kali ya. Lucu. Oke, Adaro piye Ci? Adaro masih sideways aja ya. Aku nge-watch AAD banget. Selain untuk trading, aku juga nge-watch untuk dividen sih. Untuk dividen investing AAD. Kenapa AAD? Karena AAD itu potensi dividen yieldnya gede. Disclaimer on, bisa belasan persen ya. Jadi AAD itu dividen yieldnya bisa belasan persen gitu. Jadi menarik.
Ya 370 kok 3.700, 370 si BRMS. Oke. Saratoga gimana? Ada yang nanya Saratoga. Downtrend nanti aja lah. Belum tertarik Saratoga. Oke. Miss lagi gak enak badan kah? Ngantuk, bukan gak enak badan. Kamu perhatian sekali ya, bisa ngerti saya lagi apa. Di saham sih lagi semangat. Aku semangat menunggu Ratu turun. Nggak sekarang, Ratu bakalan masih arah 2 atau 3 hari lagi mungkin. Nunggu Ratu turun sambil nyiapin duitnya. Gitu. Disclaimer buat semuanya. BRPT yang paling sideways, yang paling gerakannya nggak terlalu liar. M-Trade udah profit taking kemarin buat BRPT. Dia dapat berapa persen ya? Let me check. Akra lagi downtrend. Akra nih aku cek ya BRPT ya. Oh ya, kemarin kita profit taking 6-10% jangka menengah. Oke. Jaga kesehatan Pucat karena nggak pakai lipstick. Saya sehat-sehat kok, karena suara lembut gak kayak biasanya. Ngantuk tahu. Oke. Tadi pada nanya Akra kan ya. I'm fine. Thank you, I love you all. Wah. Oke ya. Akra masih downtrend. Ini pantulan atau kenaikannya sifatnya masih temporer ya, jadi masih temporer aja. Jadi pantulan jangka pendek di tengah tren besar yang turun gitu loh. Jadi wait and see dulu. WiFi gimana? Ada yang nanya WiFi solusi energi digital TBK. Oke, WiFi-nya jangan dulu deh. Jangan dulu lah ya. Lagi sideways. WiFi ini di Agustus 2024 kemarin itu menjalin kemitraan strategis dengan Arsari Group, perusahaan milik Pak Hashim Joyo Hadikusumo. Apakah ini sentimen positif? Ya, kita wait and see dulu aja. PGEO kapan bisa diserok? Lambat ini, downtrend ini. Jangan fokus yang gini, cari yang trennya naik. Lebih ke better nunggu PTRO besok kalau lagi retracement. Disclaimer ya, BBTN ini potensi membentuk double bottom. Kalau yang ini saham investing. Kalau buat trading agak slow ya. Properti gimana? Karena Qatar invest untuk 1 juta rumah masih lambat. Kalau kamu masuk ke properti ini mirip kayak banking sih, mirip kayak banking. Jadi dia gerakannya mirip kayak banking. Ini ya kalau mau cepet sih sebenarnya trade saham-saham yang trending yang tadi aku udah bahas. Saham-saham yang trending tuh banyak dari sektor konglomerasi, kira-kira kayak gitu. Ini aku tinggal ngebahas saham tambahan yang jadi pertanyaan ya, yang di Tok dan di YT. Ada Medco dan juga LSIP yang banyak ditanyain, lagi sideways doang, wait and see dulu. Terus LSIP bagaimana? Sabtu minggu nanti akan ada workshop super trader, dan yang menarik kita akan bahas tentang beberapa grup yang lagi trending, grup konglomerasi yang lagi trending, grup Papa PP, grup Engko Aguan ya. LSIP nih lagi di dekat support juga, potensi double bottom, tapi kita mengantisipasi di sini di 19-20 Desember jatuhnya volume transaksinya gede. Oh ya, dari tadi bahas Ratu lupa loh bahas Raja. Oke, kita lupa bahas Raja. Rajanya dia lagi uptrend. Kalau mau masuk Raja nunggu retracement, aku lebih memilih nunggu Ratunya aja. Aku lebih milih nunggu Ratunya aja daripada Raja ya. Oke, terus kenapa? Ya karena baru IPO, jadi upside-nya masih potensi banyak. Hancur misalnya semalam itu pengen kalau tak perlu. Lucu. Pegas gimana kabarnya? Pegas itu beberapa hari kemarin breakout di 6 Januari. Ini retrace normal retracement aja. Di average down oke nggak? Aduh, itu tadi gini. Aku nanya ke satu temen ya,
soal investasi di dalam bisnis. Misalkan saya bilang saya pengen hire orang ini untuk membuat impact yang lebih besar lagi dalam education di pasar modal. Berani nggak ya gitu ditanyain. Saya nanya gitu ya ke salah satu teman saya yang berpengalaman. Dia jawabnya kayak gimana? Dia jawabnya adalah kamu mesti nimbang resikonya dulu. Siap atau enggaknya kembali ke dirimu sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau kamu nanya Adi boleh average down beli lagi ya nggak di bawah, ya kamu mesti ngitung seandainya AAD-nya turun 5 atau 10% lagi kamu siap atau enggak, yang dipikir itu. Karena sebenarnya AAD itu tadi analisis teknikalnya semuanya aku udah bahas di situ. Oke ya. INKP lagi masih Medco lagi masih sideways aja. Jadi INKP avoid dulu downtrend dia. Tower lagi ngebentuk handle. Ini dia lagi retrace, normal retracement, lagi ngebentuk handle. Thank you udah nanya tower, udah ngingetin nanya tower. Kita lagi watch tower. Oke, Petro udah tak bahas banyak tadi. Aku udah bahas banyak Petro. Cuan saham Papa PP masih uptrend terus. Wah, ini gak ada teknikalnya nih. Ini resistance di 13.750 kuat. Kalau masih mau masuk di sini trading pendek aja ya, cuan bungkus. Ini udah riskan banget. Kalau aku lebih memilih di Ratu atau CBDK yang baru IPO tapi nggak pas di hari IPO-nya. Hari IPO biarin dia arah terus. Aku lagi nunggu retracementnya. Sama mendingan di PTRO. Disclaimer buat semuanya ya, buat semuanya. Bumi ini ada yang nanya bumi dan juga Adaro. Buminya downtrend, avoid dulu. Adaro ya ampun. Adaronya trennya lagi kurang oke juga. Toba lagi slow down juga. Jadi ini aku tinggal ngejawabin pertanyaan aja yang tadi sekiranya trennya menarik aku udah bahas di awal. ITMG dividennya bagus, AAD dividennya potensi bagus, PTBA juga potensi bagus dividennya, jadi fokusnya bukan harga saham. Buka ganti kode saham, ganti apa? Ganti jadi tutup. Terima kasih semuanya ya. Nanti yang kelewat bisa nonton di recording di YT-nya bisa dicek langsung aja EMTRADE_ID_YOUTUBE. Terima kasih giftnya di tok banyak banget gift hari ini. Vandenham, siapa lagi tadi? Oke, thanks, bye, good night.